Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Dead Bone Be Blood. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Yerin menggebrak-gebrak mejanya karena karakter yang sudah dirinya rawat dengan sepenuh hati malah tidak memakai apapun alias bugil. Yerin berkata apakah mereka tahu seberapa banyak uang yang sudah dirinya habiskan hanya untuk memberikan satu set perlengkapan mereka, bahkan dirinya sudah menghabiskan ratusan juta hanya untuk opsi rolling. Yerin juga berkata kalau dirinya juga sudah mencurahkan semua waktunya untuk mereka hanya agar mereka bisa menjadi karakter pertama yang mengalahkan para bos. Sambil menangis terseduh-seduh, Yerin berkata kalau mereka bukan hanya sekedar karakter, tapi mereka juga adalah sebagian dari hidupnya. Sedikit masa lalu Yerin, di mana sejak kecil dia suka sekali bermain game, dan game itu sendiri adalah game buatan ayahnya, yang tidak lain adalah seorang developer game. Ayah Yerin sendiri tidak menyangka dengan bakat anaknya dalam bermain game, padahal game buatannya ini cukup susah untuk dimainkan, tapi anaknya bisa menemukan trik-trik tersembunyi. Hari-hari itu adalah hari paling bahagia bagi Yerin, tapi itu sebelum seorang pria dengan lingkaran hitam di matanya yang sangat dalam dan janggutnya yang tidak rapi itu meninggalkannya untuk selamanya. Meskipun ayahnya Yerin sangat sibuk karena dia sangat sering kerja lembur akibat bos yang selalu kebanyakan menuntut, tapi sewaktu pulang ayah Yerin tidak pernah melewatkan waktunya bermain bersama dengan putrinya. Suatu hari ibu Yerin berkata kalau perusahaan ingin agar dia segera datang ke perusahaan, dan ayah Yerin berkata bukankah seharusnya minggu ini dirinya diliburkan. Ibu Yerin berkata kalau mereka bilang ada masalah dengan gacaretnya, dan ayah Yerin berkata kalau dirinya sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Sambil bergegas kembali ke perusahaannya, ayah Yerin berkata dirinya sudah bilang pada mereka kalau memanipulasi gacaret demi keuntungan besar terlalu beresiko besar. Yerin yang sudah lama menantikan momen bermain bersama dengan ayahnya tentunya menanyakan, bukankah ayah sudah berjanji akan bermain bersamanya? Sambil meminta maaf, ayah Yerin tersenyum sambil berkata dirinya akan segera kembali, jadi dia main saja duluan dan melewati ceritanya tanpanya. Mendengar kata aku akan segera kembali, membuat Yerin merasa sangat cemas karena kalimat seperti itu pernah diucapkan oleh salah satu protagonis di dalam game. Biasanya kalimat seperti itu hanya akan diucapkan oleh seorang hero yang akan pergi untuk selamanya ketika dia berjuang sendirian untuk menahan musuh yang kuat. Yerin tidak bisa memikirkan apakah ayahnya akan kembali dengan selamat atau tidak, bahkan dia tidak lagi bersemangat untuk bermain game. Sudah 1 minggu berlalu semenjak ayahnya Yerin pergi, bahkan ibunya Yerin meminta supaya suaminya segera pulang karena Yerin sudah sangat merindukannya. Yerin sendiri mendengarkan pembicaraan ibunya dengan ayahnya, tapi bukannya perasaan lega yang dia terima, melainkan Yerin semakin cemas dengan kondisi ayahnya. 1 minggu lagi telah berlalu, tapi Yerin yang mengetahui kalau ayahnya akhirnya telah pulang, jelas saja langsung menyambut kedatangan ayahnya dengan penuh kehangatan. Namun ketika melihat kondisi ayahnya yang semakin parah, bahkan tidak lagi terlihat seperti ayahnya sendiri, Yerin jelas saja menanyakan apa yang terjadi pada ayah. Ayah Yerin berkata tidak apa-apa, jadi mari kita lewati chapter 7 bersama-sama malam ini. Tapi Yerin menanyakan apakah ayah tidak mau beristirahat saja. Ayah Yerin berkata dirinya tidak lelah sama sekali, apalagi ketika mendengarkan anaknya yang sudah menunggu kedatangannya. Itu malahan semakin membuatnya bersemangat. Malam itu ayah Yerin menemani anaknya bermain sepanjang malam, selayaknya seorang ayah dan anak menghabiskan waktu bahagia mereka. Tanpa mengetahui kalau hari bahagia itu adalah hari terakhir kebahagiaan mereka, Yerin dan ayahnya menghabiskan waktu bermain game tanpa rasa lelah. Bahkan terkadang anak dan ayah ini menunjukkan ekspresi yang sama ketika mereka menghadapi final boss chapter yang memiliki mekanisme sangat merepotkan. Meskipun kalah berulang kali dalam permainan, tapi Yerin merasa sangat senang bisa bermain dengan ayahnya dan suatu saat dirinya ingin membuat game seperti ayahnya. Ayah Yerin mengatakan kalau begitu dia harus rajin belajar, tapi Yerin menanyakan apa hubungannya sekolah dengan membuat game.
Ayah Yirin mengatakan kalau dia rajin belajar, maka dia tidak hanya akan membuat game, tetapi dia juga bisa menjadi seorang direktur yang mengembangkan gamenya. Yirin mengatakan kalau belajar itu tidak menyenangkan, tapi karena ayah bilang kalau dirinya harus belajar dengan giat, maka dirinya akan melakukannya sebaik mungkin. Tapi dengan hidungnya yang berdarah, ayah Yirin berkata dirinya bangga pada anaknya, dan Yirin jelas saja menanyakan kenapa hidung ayah berdarah. Ayah Yirin berkata mungkin itu karena dirinya terlalu banyak melihat Yirin yang imut, jadi dirinya akan membersihkan hidungnya terlebih dulu. Namun ketika ingin pergi ke toilet, ayah Yirin malah disuruh bosnya untuk kembali ke perusahaan karena ada masalah dengan kacaretnya lagi. Mendengar panggilan seperti itu, Yirin merasa kalau ini seperti pertemuan terakhirnya dengan ayahnya, yang bahkan kembali bekerja padahal mimisannya belum berhenti. Benar saja setelah 3 hari terlewat, Yirin kehilangan sosok seorang ayah yang paling dia sayangi dan juga paling dia kagumi akibat menderita penyakit kardiovaskular. Penyakit itu sendiri muncul akibat beban kerja yang berlebihan, tapi perusahaan menolak mengakui bahwa itu adalah kecelakaan kerja karena telah mempekerjakan ayahnya di luar jam kerja. Tidak cukup hanya dengan itu, skandal manipulasi gacaret yang menimpa perusahaan dilimpahkan pada ayahnya yang sudah meninggal, seolah-olah mereka ingin menyalahkan semua kesalahannya pada ayahnya. Setelah dia kehilangan ayahnya, Yirin mempelajari satu hal, yaitu hidup dengan bekerja keras hanya akan membuat seseorang terlihat menjadi seorang idiot. Yirin berkata jika dirinya memainkan game ini seumur hidup, maka dirinya tidak perlu lagi bekerja keras, jadi memangnya bajingan mana yang berani menelanjangi karakternya. Yirin mengatakan kalau dirinya merawat akun ini seperti merawat dirinya sendiri, tapi sekarang semuanya sudah hilang dalam waktu semalam. Yirin hanya memiliki satu dugaan orang yang akan melakukan semua ini, dan orang itu tidak lain adalah Pak Guru wali kelas yang gila itu. Yirin berpikir kalau belum lama ini Pak Guru meninggalkan tempat ini, jadi bagaimana caranya dia menemukan sekaligus menghapus akunnya, dan dengan cara apa dia melakukannya. Berpindah ke Fast Agency, di mana seseorang berkata dirinya sudah menghapus bersih item di dalam game seperti yang dia minta. Wanita itu tidak menyangka kalau dia akan datang padanya hanya untuk menghapus item game dari seorang siswi. Jadi rumor yang mengatakan kalau dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal pastilah benar. Wanita itu tidak lain adalah direktur dari Fast Agency, yaitu Shin Ye-hui, dan dia berkata kalau dirinya sedikit kecewa padanya, padahal dirinya lebih menyukainya sebagai seorang rentenir profesional. Kim Sang-an berkata dirinya mengira kalau agensinya hanya peduli mengenai permintaan selama dirinya bisa membayar biayanya. Tapi Ye-hui berkata kenapa dia tidak bisa diajak bercanda. Ye-hui mengatakan kalau dia hanya memintanya untuk membobol satu akun saja. Akan agak memalukan baginya untuk meminta bayaran padanya. Terlebih lagi dia adalah kebanggaan dari Chunhong Capital. Yehui berkata ambil saja uangnya itu kembali, tapi Kim Sang-an berkata siapa bilang kalau dirinya hanya akan membobol satu akun saja. Yehui jelas saja tersenyum paham sambil berkata dirinya mengerti, dan ini baru bisa disebut sebagai Kim Sang-an yang suka melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Kembali ke warnet game, di mana Yirin yakin kalau Pak Guru menghapus akunnya untuk mencegahnya mempersiapkan uangnya. Sekarang ini bukan waktunya untuk mengeluh mengenai akunnya, karena yang pertama-tama dirinya harus mengamankan 1 juta won, baru setelah itu dirinya akan memikirkan mengenai akunnya. Yirin berpikir Pak Guru pasti sangat senang setelah menghapus akunnya, tapi sepertinya dia salah besar, karena dirinya menggunakan akun itu hanya untuk bersenang-senang. Keuntungan sebenarnya yang dirinya dapatkan berasal dari warnet game ini, dan setelah dirinya membayar hutangnya, dirinya pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Namun secara mengejutkan, seseorang berteriak kenapa karakternya tiba-tiba bugil, dan memangnya kemana perginya semua item yang ada di dalam inventory. Yirin menanyakan apakah dia serius, dan pria itu berkata koneksinya tadi tiba-tiba terputus, tapi setelah dirinya masuk kembali ke dalam game, semua item yang telah dirinya simpan menghilang, termasuk dengan yang dipakai oleh karakternya.
Bukan hanya satu orang saja yang terkena musibah, tetapi satu persatu item yang dimiliki oleh pengguna warnet hilang setelah koneksi mereka terputus dari dalam game, dan itu jelas saja membuat kepanikan massal, termasuk dengan Hierin yang mulai kebingungan. Sambil berkeringat dingin ketar-ketir, Hierin berpikir apakah membobol akunnya pertama kali hanya untuk memperingatkan kalau Pak Guru juga bisa menghapus akun para monyetnya. Di samping itu, anggota Face Agency sekarang ini sedang penuh semangat untuk membobol satu persatu akun pengguna workshopnya Hierin. Terlebih lagi mereka berlomba-lomba membobol siapa yang paling banyak membobol. Yehui berkata memotong sumber pendapatan agar dia tidak bisa mempersiapkan uangnya. Itu benar-benar gaya seorang rentenir Kim Sang-an yang sangat keji. Kim Sang-an berkata jika itu hanyalah pekerjaan sampingannya saja, dan Yehui berkata inilah alasan kenapa dirinya tidak mau membuat masalah dengan Chun Hong Capital. Kim Sang-an berpikir kalau dirinya sudah menutup satu-satunya cara baginya untuk membayar hutang, dan dia hanya memiliki waktu 1 minggu untuk bisa mengumpulkannya. Kim Sang-an akan memastikan Hierin merasakannya sendiri, bagaimana mengerikannya 1 minggu itu bagi seseorang yang sedang berhutang. Berpindah ke workshop game atau warnet, di mana Hierin sekarang ini sedang pusing kepala Barbie karena semua monyet penghasil uangnya mengalami masalah yang sama dengannya. Beberapa monyet berkata dirinya harus melunasi hutangnya besok, tapi sekarang akunnya malah hilang, dan yang lainnya berkata sudah berbulan-bulan dirinya merawat akun ini. Seseorang kemudian memegangi Hierin sambil berkata, apakah dia bisa memperpanjang batas waktu pembayarannya, karena dirinya sudah mengerahkan segalanya untuk memainkan game ini. Beberapa orang lainnya juga menyusul supaya Hierin memperpanjang pelunasan hutangnya, karena mereka hanya memainkan akun gamenya dan ini bukanlah kesalahan mereka. Semua orang menuntut hal yang sama pada Hierin untuk memperpanjang waktu pelunasan hutang mereka, sampai-sampai Hierin tidak berkesempatan untuk berbicara. Para monyet yang kepanikan semuanya meminta tolong pada Hierin supaya dia memperpanjang waktu pelunasan hutang mereka dan segera mencari tahu siapa bajingan yang sudah membobol akun mereka. Para monyet berkata mereka semua sudah mengikuti instruksi yang dia katakan, jadi mereka berharap supaya dia juga melonggarkan waktu pelunasannya. Tapi dalam pikirannya Hierin yang sekarang ini sedang sangat kacau, kenapa para monyet ini menyerangnya bersamaan, padahal dirinya mengalami masalah yang lebih parah daripada mereka. Jumlah uang yang dibutuhkan Hierin dalam kesepakatan dengan Kim Sang-an adalah sebesar 1 miliar won, tapi pada hari pertama pelunasannya, dia malah mendapatkan masalah yang sangat buruk. Setelah menenangkan para monyetnya, Hierin berkata bukan hanya akun utamanya saja, tetapi akun alternatifnya juga, bahkan akun game lainnya juga semuanya sudah dihapus item-itemnya. Sambil menahan air matanya, Hierin berkata semua kerja kerasnya hancur berantakan hanya dalam waktu kurang dari sehari, padahal mereka itu adalah sebagian dari hidupnya. Hierin berpikir kalau guru wali kelas itu benar-benar sudah gila, dan apakah sejak awal dia tidak berniat untuk menerima uang 1 miliar won itu. Hierin merasa kalau dirinya sudah dipermainkan oleh Kim Sang-an karena dia tidak hanya menghambatnya dalam pelunasan hutang, tetapi dia juga menghancurkan hidupnya. Meskipun begitu, Hierin mencoba untuk berpikir tenang karena dirinya sudah menabung sedikit demi sedikit sejak lama, jadi seharusnya ini bisa membantunya. Namun ketika melihat kalau dirinya hanya memiliki 260 juta won, Hierin merasa kalau jumlahnya bahkan tidak sampai setengah dari 1 miliar won. Namun setelah memikirkannya lagi, Hierin teringat kalau dirinya dulu pernah memainkan sebuah game sewaktu SMP dan menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Melihat permainan yang dulu masih dirinya mainkan ketika SMP masih ada, Hierin merasa sangat senang karena akunnya masih ada dan belum terhapus. Linea Game Adalah permainan berating 18+ atau dewasa. Jadi Hierin membuat akun menggunakan NIK ibunya supaya dia bisa memainkan gamenya. Ketika Hierin membuka permainan tersebut, Hierin benar-benar merasa sangat bernostalgia karena dulu dirinya sangat menikmati permainan ini. Dulu sekali Hierin suka sekali mengoleksi item bertingkat tinggi, seperti item tingkat dewa yang kemunculannya sangat terbatas, tapi pada akhirnya dirinya bisa mendapatkan satu setnya.
Selain itu, dengan item tingkat dewa, dirinya bisa melakukan farming lebih cepat meskipun dirinya sudah ketinggalan beberapa update permainan. Sambil tersenyum semeringai, Yerin berkata mulai dari sekarang dirinya akan melakukan farming tanpa batas di dalam game dan uang 1 miliar won akan dengan mudah dirinya dapatkan. Selama hari-hari itu, Yerin mencurahkan seluruh upayanya dalam game mobile tersebut, bahkan ketika ibunya menyuruh supaya dia beristirahat. Akan tetapi Yerin berpura-pura tidak menjawab seperti orang yang sudah tidur, tapi sebenarnya dia masih bermain sampai jam 3 pagi. Hanya dengan mengandalkan istirahat tidur selama 1 jam, Yerin terus melanjutkan permainannya sambil berjalan-jalan, seperti seseorang yang sudah kecanduan gadget. Bahkan ketika jam pelajaran sekolah sudah dimulai, Yerin terus-menerus memandangi smartphone-nya, dan terlihat jika matanya Yerin sudah penuh dengan lingkaran hitam seperti ayahnya dulu. Yerin berpikir nilai barang-barang yang dirinya dapatkan sudah melebihi 20 juta won. Jadi setelah dirinya menjualnya dan menjalankan raid mingguan, hasilnya pasti akan jauh lebih menguntungkan. Tanpa memperdulikan mengganggu teman-temannya yang sedang fokus belajar, Yerin seringkali berbicara sendiri dengan berkata kalau dirinya pasti akan mendapatkan semua itemnya. Di samping itu, Yejun berpikir apa yang sedang dilakukan wanita itu dan kenapa tingkahnya belakangan ini terlihat sangat aneh. Selain itu juga Yejun sangat heran kenapa guru wali kelas membiarkan Yerin bermain dengan tenang, bahkan dia tidak menegur Yerin ketika kelasnya sedang berlangsung. Namun dari sudut pandangnya Kim Sang-an, dia tidak hanya sekedar membiarkan Yerin berjuang keras membayar hutangnya, melainkan dia menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkannya. Kim Sang-an sudah menduga kalau Yerin pasti memiliki backingan lain, mengingat dia bisa menjalankan workshop sebesar itu, jadi dia pasti memiliki awalan untuk memulai bisnis tersebut. Waktu pun berlalu dengan cepat, hingga sekarang sudah masuk hari ke-6 sebelum pelunasan hutang, dan Yerin sudah hampir saja seperti ingin mati ketika bekerja keras. Yerin berkata dirinya sudah selesai dengan raid mingguannya, dan beruntungnya dirinya bisa mendapatkan jarahan yang sangat bagus, dan akhirnya dirinya bisa tidur dengan nyenyak setelah seminggu penuh bekerja keras. Yerin berkata guru bodoh itu pasti mengira kalau dirinya tidak akan bisa melakukan apapun, hanya karena dia sudah berhasil meretas PC-nya. Tapi jika dirinya menjual barang-barang yang dirinya kumpulkan selama seminggu, nilainya bisa mencapai ratusan juta. Selain itu juga jika dirinya menjual PC dan juga peralatan kelas atas workshopnya, maka dirinya bisa mendapatkan lebih dari 100 juta won. Bahkan sekarang harga RAM, SSD, dan VGA sedang melambung tinggi, jadi harganya pasti akan sangat mahal. Yerin berkata sekarang dirinya akan menjual barang-barangnya, sekaligus akun yang dirinya kumpulkan di dalam smartphone-nya. Jadi untuk mendapatkan uang 1 miliar won itu bukanlah hal yang mustahil, bahkan dirinya masih memiliki kembalian 5 juta won. Sambil tertawa picik, Yerin berkata guru brengsek itu pasti sedang menertawakannya, karena mengira jika dirinya tidak akan bisa membayar hutangnya, tapi sayangnya dia sudah salah pilih lawan. Yerin mengatakan kalau dirinya ini adalah Ratu RMTS dan tidak ada game yang tidak bisa dirinya taklukkan. Bahkan game seperti Elden Ring maupun Sekiro bisa dirinya tamatkan dalam waktu seminggu. Namun berbeda dengan apa yang baru saja Yerin sombongkan barusan, dia sekarang malah menjatuhkan smartphone-nya sendiri. Sambil gemetar duduk di kursinya, Yerin menanyakan kenapa dia tega sekali melakukan ini padanya. Bukankah jika dia memang ingin meretas akunnya, seharusnya dia melakukannya sejak awal saja. Bagaimana bisa Yerin merasa tidak frustasi karena akun yang dia rawat selama seminggu penuh hingga hampir saja mati, sekarang malah berakhir dalam kondisi tanpa busana. Dengan kondisi wajah yang sudah sangat muak, Yerin berkata dirinya hanya tidur 1 jam sehari dan makan 2 kali sehari, tapi sekarang semua pengorbanannya itu sia-sia. Sambil mengamuk dan berteriak sekencang-kencangnya, Yerin berkata kenapa dia melakukan ini padanya. Apakah dia tidak tahu betapa menderitanya dirinya selama seminggu ini? Berpindah ke Fast Agency, di mana Yehui tertawa karena Kim Sang-an benar-benar sangat kejam, bahkan kepada seorang anak di bawah umur. Yehui berkata dia bisa menghabisi anak itu sejak awal, tapi dia malah memberikannya secercah harapan dan menghancurkan harapan tersebut ketika anak itu akan segera mencapainya.
Kim Sang-an berkata seandainya dirinya menghapus semua akun Gahyerim seminggu yang lalu, dia pasti berusaha untuk menyiapkan uang melalui sarana lainnya. Biasanya mereka akan meminjam uang dari pihak ketiga untuk menutupi hutang mereka, dan Yehui menanyakan apakah dia sejak awal mengincar pola pikir anak itu. Kim Sang-an berkata kalau ini hanyalah taktik klasik, dan Yehui berkata karena dia sudah menghancurkan harapan palsu anak itu, sekarang dia pasti tidak memiliki rencana cadangan apapun. Yehui menanyakan apakah sejak awal dia tidak berniat menagih uang 1 miliar won itu, tapi Kim Sang-an berkata tentu saja dirinya akan menagihnya, tapi tidak akan semudah itu untuk membayarnya. Yehui menanyakan apakah begini cara bermainnya guru terbaik debt collector, tapi Kim Sang-an berkata kalau ini adalah standar yang dirinya gunakan. Kim Sang-an mengatakan sebagai seseorang yang sudah berpengalaman dalam bidang ini, mereka tidak boleh menagih hutang tersebut kepada kliennya, tapi ada cara yang lebih baik daripada itu. Yehui berkata alih-alih menagih hutang, dia ingin membiarkannya terus bertumbuh, dan dari pandangan seorang debitur, rasanya pasti seolah-olah sedang menaiki tangga yang tidak ada ujungnya. Yehui yakin kalau anak itu sekarang ini pasti sedang kepanikan untuk mencari cara membayar hutang 1 miliar won itu. Terlebih lagi hari ini adalah jatuh tempo pelunasannya. Di samping itu, Hyerin yang sedang kepanikan berpikir kalau dirinya sebenarnya tidak mau menggunakan cara ini, tapi sepertinya dirinya tidak ada pilihan lain. Karena guru itu sejak awal tidak berniat untuk mendapatkan uang darinya, maka dirinya akan menggunakan rencana yang sudah dipersiapkan oleh ketua kelas. Rencana itu tidak lain adalah dengan menggunakan para preman yang menjaga gedung ini untuk menghabisi Kim Sang-an, dan katanya mereka itu adalah organisasi kriminal kekerasan dari berbagai wilayah. Yerin berpikir biarkan saja para bajingan preman itu saling memukul sampai mati, dan ini adalah harga yang harus dibayar guru itu karena sudah menghapus akunnya. Namun ketika sedang menaiki tangga, Yerin heran kenapa lantainya agak basah, dan memangnya siapa yang sedang bermain air di sini. Tapi setelah diperhatikan lebih seksama, Yerin tersadar kalau ini bukan hanya sekedar air, karena cairan ini agak lengket dan juga berbau. Yerin sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di lantai atas, tapi entah kenapa dirinya memiliki firasat buruk kalau akan ada hal mengerikan yang sedang terjadi. Meskipun begitu, Yerin tidak bisa kembali sekarang karena dirinya harus meminta bantuan pada para preman di atas untuk menghabisi wali kelas brengsek itu. Namun ketika sudah sampai di lantai atas, Yerin sangat terkejut karena cairan yang berbau itu rupanya adalah darah dari para preman yang ingin dirinya mintai bantuan. Di atas tumpukan mayat para preman yang tergeletak tidak karuan dan menutupi anak tangga, seorang pembantai berdarah dingin menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sini. Kim Sang-an menanyakan apakah dia sedang mencarinya untuk melunasi hutang darah Kim Yi-an, karena ini sudah lewat dari waktu seminggu yang dia janjikan. Jelas saja Hyerin merasa sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa para preman yang menjadi kriminal itu bisa dikalahkan hanya seorang diri, bahkan guru itu tidak mengalami sedikit pun luka.